Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas sedikit terkait makalah yang telah saya buat, yaitu tentang peran pendidikan dalam membentuk nilai moral, perspektif, filsafat, etika. Yang mana hal ini saya kerjakan untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat pendidikan yang diampu oleh dosen saya, yaitu Bapak DRS Dian Amor MPD. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang apa sih itu nilai moral dan juga etika. Nah, jadi nilai moral itu merujuk pada prinsip-prinsip atau standar yang menentukan benar salah, baik buruk dalam perilaku manusia. Nilai moral itu lebih bersifat subjektif ya, dan dipengaruhi oleh budaya, agama, dan juga pengalaman pribadi. Nah, kemudian etika. Jadi, etika itu merupakan aturan-aturan yang lebih formal dan sistematis yang mengatur perilaku manusia dalam konteks tertentu, seperti profesi atau organisasi. Jadi, etika itu lebih bersifat objektif dan didasarkan pada standar-standar yang telah ditetapkan. Oke, kita lanjut. Di sini ada pilar pendidikan karakter. Nah, jadi menurut Thomas Lichkona tahun 1991 itu mengatakan bahwa pembentukan karakter yang baik itu melibatkan 3 dimensi yang harus dikembangkan secara seimbang. Yang pertama itu ada pengetahuan moral atau moral knowing, yaitu kemampuan untuk mengetahui apa yang benar dan apa yang salah, termasuk kesadaran moral, terus pengetahuan nilai-nilai moral, dan juga penalaran moral. Nah, yang kedua itu ada perasaan moral atau moral feeling, yaitu kecemasan emosional yang mendorong seseorang untuk bertindak secara etis seperti empati, cinta kebenaran, hati nurani, dan juga pengendalian diri. Nah, yang ketiga itu adalah tindakan moral atau moral action, yaitu kemampuan untuk bertindak sesuatu dengan pengetahuan dan perasaan moral, termasuk kompetensi, kemauan, dan juga kebiasaan moral. Jadi ketiga pilar ini harus menyatu ya, agar pendidikan etika itu mampu untuk menciptakan tindakan moral yang bukan hanya teori, tetapi juga praktik sehari-hari. Nah, untuk selanjutnya, di sini ada pendidikan etika sebagai pengembangan moral. Nah, jadi pendidikan etika itu tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memfasilitasi perkembangan moral yang mendalam. Itu seperti yang pertama, penanaman nilai secara holistik, yaitu nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, empati, dan juga toleransi. Nah, yang kedua itu pembelajaran berbasis dilema moral ya, yaitu mendorong peserta didik untuk menghadapi dan juga mendiskusikan dilema-dilema moral yang aktual. Kemudian yang ketiga itu ada integrasi kearifan lokal, yaitu menggunakan nilai-nilai dan tradisi luhur setempat sebagai landasan etisnya, misal konsep gotong royong atau budi pekerti. Nah, selanjutnya di sini ada peran guru sebagai sentral keteladanan. Nah, jadi guru itu adalah figur sentral yang memiliki dampak signifikan. Jadi guru itu tidak hanya berfungsi sebagai pengajar ya, tetapi juga pembimbing dan juga model perilaku. Nah, hal utama yang harus dilakukan oleh guru itu yaitu mencerminkan keteladanan, membimbing, dan juga sebagai evaluator. Nah, di sini untuk keteladanan itu yang dimaksud itu adalah sikap, perkataan, dan juga perilaku guru sehari-hari menjadi cerminan etika yang akan diikuti oleh siswa. Nah, kemudian untuk yang kedua itu pembimbing dan evaluator. Jadi guru itu berperan dalam menangani pelayanan etika siswa, tidak hanya dengan hukuman tetapi dengan pendekatan restoratif yang membantu siswa memahami dampak tindakan mereka dan bertanggung jawab. Oke, masuk ke materi pembahasan yang terakhir itu tentang budaya sekolah dan juga pembiasaannya. Nah, jadi lingkungan sekolah yang kondusif atau budaya sekolah itu adalah laboratorium praktik etika, di mana siswa itu diajarkan untuk berperilaku baik terhadap sesama teman, sopan santun terhadap guru, serta menaati peraturan yang ada di lingkungan sekolah. Nah, yang pertama itu tentang aturan dan norma yang jelas, yang mana di sini tuh membantu siswa mematuhi aturan-aturan sekolah dan juga norma hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, terus kemudian di sini ada kegiatan
kokurikuler, yaitu kegiatan seperti bekerja bakti, kemudian proyek sosial, atau juga kolaborasi kelompok yang mengajarkan nilai-nilai kerjasama seperti sosial dan juga tanggung jawab bersama. Nah, jadi terkait pembahasan yang saya sampaikan tadi itu, kesimpulannya itu adalah pendidikan itu adalah inti pembentukan nilai moral dan juga karakter, yang mana hal ini didukung oleh guru sebagai teladan dan lingkungan yang kondusif. Nah, tujuannya itu agar melahirkan individu yang berkarakter kuat, berintegritas, dan bertanggung jawab agar bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.